Oke, kita mulai saja. Slide-nya udah kelihatan? Udah. Oke, jadi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih. Jadi hari ini adalah sebenarnya praktikum 9 ya, tapi saya membuat praktikum 9 ini sebagai praktikum UAS. Jadi masih menyajikan peta karena memang hasil akhir dari JS itu penyajian petanya ya. Nah, oke, saya cerita sedikit. Jadi seperti jadwal UAS di STEMIC itu tanggal 1 itu kita ujian teori ya. Waktunya hanya 2 jam. Jam 1 sampai jam 3. Memang itu jadwal resminya kita jam segitu. Jadi saya nggak boleh pindah jam gitu ya. Karena mungkin nanti bisa tabrakan dengan ujian kuliah yang lain. Jadi soalnya isinya pilihan ganda, multiple pilihan jawaban, dan pernyataan benar atau salah. Jadi tidak ada esai ya. Karena kalau esai biasanya saya susah memberi nilainya gitu. Jadi hanya 3 ya, pilihan ganda, pilihan multiple jawaban. Jadi satu soal pilihan jawabannya bisa banyak gitu ya, bisa 2, bisa 3. Lalu pernyataan benar atau salah. Skor maksimal 50. Nah, kalau ujian praktikum itu mulai hari ini jam setengah 2. Nah, nanti dikumpulkannya itu paling telat tanggal 1 jam 3. Jadi sama dengan ujian teori ya. Jadi ketika ujian teori selesai jam 3, tugas praktikum itu juga harus sudah masuk. Jadi kalian semua membuat penyajian peta formatnya A4 ya. Skornya juga maksimal 50. Jadi nanti totalnya 100. Jadi kalau yang kayak UTS kemarin cuma ngerjain teorinya saja, ya skornya cuma 50, itu pun kalau benar semua ya. Jadi ya kalau bisa praktikumnya juga dikerjain lah. Oke. Nah, terus ada juga tugas paper. Ini buat kemarin yang kayak Iqbal kemarin, Muhammad Iqbal bilang, Pak ada kuis susulan tidak? Memang saya tidak memberi kuis susulan, tapi kalau memang nilainya kurang, nanti saya kasih tugas paper itu, kalau saya lihat hanya 3-4 orang saja yang ada tugas papernya. Itu penugasannya tanggal 3, nanti dikumpulkannya tanggal 10. Jadi memang kita UAS Systemic itu kan 2 minggu ya, mulai tanggal berapa itu? Mulai Senin depan ini sampai ke hari Sabtu 2 minggu lagi tanggal 10. Jadi kalau saya sudah membobotkan praktikum UTS UAS, sudah dibobotin, kan dapat hasil akhir. Ternyata masih kurang, nanti saya kasih paper, waktunya seminggu ya. Nanti teknisnya akan kemudian setelah UAS teori sama UAS praktikum masuk. Nah, kita kembali ke UAS praktikum. Jadi nanti di LMS-nya itu ada panduannya, ada soalnya, juga ada datanya. Jadi saya kasih datanya, saya kasih panduannya, instruksinya apa yang harus dikerjakan. Perlu diingat di sini bahwa pembagian 9 kelompok itu hanya membagi data. Jadi bukan berarti kalian bekerja sama gitu ya. Bekerja sama terus menghasilkan suatu tujuan tertentu, tidak. Jadi kelompok itu dibagi 9 hanya untuk membagi data saja. Jadi setiap 3 orang,
kalau kelompok berapa tuh berempat kalau nggak salah itu ya satu kelompok satu daerah gitu, tapi ngerjainnya sendiri-sendiri. Nah, setiap mahasiswa atau mahasiswi dalam satu kelompok mempunyai soal dan hasil akhir yang berbeda. Hanya menggunakan data yang sama. Jadi dalam satu kelompok itu, misalkan 3 orang itu setiap orang soalnya berbeda. Tingkat kesulitan praktikum dibuat sengaja berbeda antara satu mahasiswa atau mahasiswa dengan lainnya. Jadi kalau memang ada yang merasa kok soal kamu lebih mudah daripada soal saya, ya itu karena memang mahasiswa atau mahasiswi tersebut nilainya sudah bagus, effortnya sudah bagus ya. Jadi untuk effort untuk mahasiswa dan atau mahasiswa yang effortnya sudah bagus, usahanya sudah bagus, nilainya sudah bagus, saya kasih keringanan UAS praktikumnya lebih mudah. Bagi yang ya sering izin ke saya, Pak saya ada tugas kantor, Pak saya ada acara keluarga, Pak saya ada nenek atau kakek saya meninggal atau segala macam, saya anggap kalian tetap masuk, tapi seharusnya Anda sadar ya kalau oh saya nggak masuk kuliahnya saya, lalu Anda seharusnya mencari ya, tadi Bapak kuliah apa, praktikumnya apa. Jadi teman kalian sudah belajar 2 jam dengan saya, sudah ada ilmu yang masuk, terus kalian izin, terus tidak belajar apa-apa gitu ya. Jadi ya makanya soalnya setiap mahasiswa agak berbeda. Nah, praktikum UAS ini Anda boleh tanya sama saya dalam waktu seminggu ini. Sekarang saya akan menjelaskan cara mengerjakannya, instruksinya. Kalau misalnya kan sudah paham hari ini, terus tiba-tiba besok atau lusa, ternyata saya nggak ngerti, ya itu boleh tanya lagi ke saya. Gitu ya. Oke. Jadi itu saja kuliahnya hari ini. Silakan sekarang kalian buka LMS. Coba dibuka LMS-nya. Ya ini saya nyalain dulu ya. Oke. Jadi ini ada panduan praktikum UAS. Udah bisa dibuka belum? Nah, kira-kira seperti ini ya. Sudah bisa dibuka? Sudah, Pak. Oke, bagus ya. Oke. Di situ, di sini sudah ada kelompok 1 nih, ada panduan dan soalnya di sini, lalu ada datanya. Semua kelompok seperti itu ya. Yang lupa, saya ini kelompok mana? Nah, di sini ada Excel-nya ya, silakan dibuka. Oke, tadi saya lihat kelompok 8 ya sudah komplit ya, ada Sasha Sabila, Iksan sama Dwi Priyanto sudah ada ya. Oke, ini saya mulai dari kelompok 8 saja. Contoh ya. Nah, saya buka dulu soalnya. Jadi kalian sambil di-download juga ya. Ya memang harus ada software ArcGIS, software ArcMap. Bagi yang nggak punya laptop atau nggak punya komputer di rumah, silakan bisa di lab. Nanti waktu tempatnya diatur sama Mas Iqbal aja ya. Mas Iqbal kosongnya kapan ya? Mulai besok sampai ke hari Sabtu kosongnya kapan? Ini ada tugas dari Pak Ardi gitu, saya harus ngerjain ya. Bilang aja gitu. Jadi nanti kalian ke kampus ya. Jadi kalau ke kampusnya nggak bareng-bareng sih kayaknya boleh. Asal tidak berkerumun kayaknya boleh. Ya ini ya.
Kelompok 8 sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke. Udah, Pak. Jadi di sini jadi ini kelompok 8, jadi semua kelompok skornya 50 ya. Jadi tadi sudah ada datanya kelompok 8 underscore Palembang ini. Nanti diekstrak ke dalam komputer atau laptop. Nanti di situ ada file project ya, master layout kelompok 8. Saya buka dulu biar semua bisa lihat di sini. Kelompok 8 ya. Nah, nanti di sini sudah ada project-nya, jadi sebenarnya kalian bertiga tinggal melanjutkan saja. Melanjutkan apa yang saya kerjakan gitu ya. Seperti praktikum seminggu yang lalu. Nah, di sini di tabel 81 ini ada data populasi penduduk tahun 2020 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. File Excel-nya juga ada di dalam situ ya. Jadi kalau di sini lihat ada ya, ada master layout sama ada XLS-nya sudah ada di sini. Nah, untuk Sasabila Rukmayanti ini, jadi kamu bikin peta, judulnya peta administrasi Kecamatan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Nanti lengkapi dengan legendanya, jalan, sungai, dan administrasi Palembangnya apa aja, arah utara, skala grafisnya berapa, dan gridnya, gratikulnya atau grid itu selang 5 menit ya. Nah, itu saja untuk kamu, karena kalau kamu nilainya sudah bagus, saya udah lihat. Nah, untuk Iksan ini, baru dia menggunakan data dari tabel di atas ini. File Excel-nya sudah ada. Jadi membuat peta populasi densitas penduduk ya. Jadi densitas penduduk ini adalah harus mengolah dulu dari data populasinya. Caranya Anda masukkan dulu data populasinya ke dalam file SAP-nya, join table saja, kan sudah ada file Excel-nya. Setelah itu Anda hitung luasnya. Setelah Anda dapat luas, berarti densitas itu adalah jumlah total penduduk dibagi dengan luas kilometer persegi. Nah, itu yang Anda plot nanti, densitas penduduknya. Nanti densitas 10 kecamatan yang paling sangat rendah, misalnya kecamatannya sangat rendah itu anggap aja misalkan apa gitu ya. Nah, berarti dia warnanya biru, yang paling tingginya warnanya merah. Sudah ada gradasi warnanya di software-nya, Anda tinggal klik aja. Sama juga yang lainnya, skala grafis, lalu selang 5 menit gridnya. Oke, kalau Dwi Prianto sebenarnya juga menggunakan data dari populasi ini, cuman perhitungannya hanya sampai populasi saja. Jadi hanya masukkan data populasi masukkan ke file SAP-nya, baru langsung diplot saja gitu. Itu saja. Jangan lupa harus ada labelnya ya. Jadi kalau misalkan Iksan ini ada Kecamatan Gandus 1.786 jiwa kilometer persegi. Ini udah saya hitung ya, jadi saya udah kasih contoh. Kalau di Prianto hanya populasinya aja, berapa jiwa ada di situ gitu. Lalu di sini ada setelah sudah selesai MXD-nya disimpan kembali, pakai nama mahasiswanya di belakang. Setelah disimpan, Anda ekspor ke format PDF. Setelah diekspor ke PDF, baru dikompres ulang, baru dikirimkan lagi ke LMS gitu ya. Jadi contohnya seperti ini.
Nah, dari apa yang saya omongin tadi, bayangannya, jadi kalian sudah punya ini. Nah, ini contohnya semua kelompok seperti ini. Jadi sudah ada istilahnya template-nya ya. Nah, kalau soal pertama tadi yang saya bilang itu, berarti ini sudah ada kecamatan, berarti Anda tinggal melanjutkan saja. Judul petanya apa, warna ini dimasukkan ke sini, masukkan legendanya, lalu arah utara dan segala macam. Nah, kalau yang Dwi Prianto tadi sama Iksan ya. Nah, kalian harus memasukkan data populasi ke tabel ini. Caranya join table, kan tadi sudah ada file Excel-nya ya. Jadi kalau di sini saya add data kelompok 8 ya. Kelompok 8. Jadi ini ada Palembang penduduk. Nanti kan Excel-nya masuk ke dalam ininya. Nah, ini kan sudah masuk ke sini. Nah, ini sudah ada ya file Excel-nya. Nah, file Excel-nya Anda harus join-kan ke sini. Saya sudah ngajarin waktu di praktikum kemarin. Jadi Anda punya data SHP ini adalah data populasinya, berarti data populasinya dijoinkan ke sini, lalu dibuat permanen. Jadi syarat untuk join table itu adalah harus ada satu kolom sebagai unique ID-nya ya. Kalau Anda belajar database nanti entah sama kuliah lain lebih detail. Ini ID key-nya nama objek, kan isinya Kertapati dan sebagainya. Ini juga sama, nama kecamatan Kertapati. Berarti ID uniknya adalah nama objek dan nama kecamatan. Nanti tinggal join table saja. Ya, di sini sudah ada perintahnya. Ya, ini refresh sedikit ya. Di sini ada menunya, kita tinggal join table saja. Nah, ini ada join table ya, join. Nah, untuk siapa tadi? Mana ya tadi? Kalau densitas itu berarti Iksan Maulana ya. Kalau Iksan tadi populasinya sudah masuk, baru nanti menghitung luas areanya, luas kecamatannya. Setiap kecamatan kan ada luasnya dari perhitungan geometri. Setelah itu baru jumlah penduduk, bikin field lagi, jumlah penduduk dibagi dengan luas areanya. Dapat densitasnya baru Anda plotkan lagi. Jadi memang saya mohon maaf saja untuk Iksan sama Dwi, kalian lebih agak sulit karena saya lihat nilainya agak kurang ya. Jadi kalau di kuliah saya itu mendapatkan lulus itu sangat mudah. Pertama, bisa kayak yang sering datang, terus kuis kerjanya benar, praktikum datang, itu sudah, wah sudah dengan mudah tuh lulus. Tapi kalau misalkan Anda banyak sakit, banyak izin, terus banyak tidak bisa hadir, itu berarti effort Anda harus lebih besar lagi gitu. Kalau misalkan nggak masuk, seharusnya kejar gitu. Tadi si Bapak kuliahnya apa gini-gini. Jadi kalau misalkan bagian nilainya kurang, terus UAS ini misalkan bagus nilainya, itu saya anggap kalian sudah tobat gitu ya. Jadi saya lupakan semua yang dulu yang nilai kuis yang jelek atau sering tidak hadir segala macam. Kalau UAS-nya bagus, saya lulusin gitu. Karena ini memang seperti istilahnya seperti ujian dokter lah. Ujian akhir bagus, udah lulus. Sebelumnya mau kayak apa, ancur-ancuran nilainya, kuisnya, tugasnya apa, praktikumnya ancur-ancuran semua ke belakangnya. Saya nggak peduli gitu ya. Terus misalkan yang nilainya kurang, ngerjain UAS-nya sudah maksimal tapi masih biasa saja nilainya, masih saya beri kesempatan tugas paper. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Cuman kalau tidak ada effort yang tulus ya
mungkin tidak lulus gitu ya kuliah saya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan dari kelompok mana saja. Kalau masih bingung, boleh tanya sekarang atau mau tanya nanti, misalnya malu gitu ya. Oh, pertanyaan saya bodoh misalnya. Ya nanti bisa WA sama saya boleh. Oke, ini tadi kelompok 8 karena sudah lengkap, jadi saya langsung mulai aja tadi ceritanya. Kalau ada pertanyaan, boleh ya. Dari kelompok mana saja. Bagaimana sudah bisa di-download semua ya? Sudah bisa dibuka atau gimana? Nggak punya, mohon maaf nih, tadinya saya mau offline. Karena saya pikir Ibu Koreda ngajar tadi. Kan katanya minggu kemarin Ibu Koreda mau ngajar lagi. Ternyata kalian tidak ada kuliah offline hari ini. Udahlah, daripada kalian datang hanya kuliah saya aja, mendingan saya online saja. Lagi pula saya tidak ada bahan yang saya sampaikan, tidak ada praktikum yang saya mau sampaikan. Saya hanya meneruskan aja praktikumnya minggu kemarin, sekarang jadinya ujian gitu. Ya, saya sambil absen ya, kalau ada yang bertanya saja. Mengenai ujian praktikumnya, jadi kalian diberi waktu 1 minggu, mulai sekarang sampai minggu depan ya. Kalau kalian mau bekerja sama silakan, tapi soal setiap individu beda ya. Memang ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan soal bikin penyajian peta populasi, mungkin bisa kerjasama karena memang temanya sama, tapi datanya tetap berbeda gitu ya. Densitas juga sama, temanya sama, bikin peta densitas, tapi kembali lagi datanya berbeda. Jadi Anda boleh, mau kerjasama boleh, tapi jangan meminta teman Anda untuk mengerjakan gitu ya. Memang saya tidak tahu, tapi Allah tahu kalau kalian itu tidak tulus kerjainnya ya. Siapa Yudi? Yudi ya, kamu tuh kelompok berapa? Oh, kelompok 5, Pak. 5 ya. Kelompok 5 belum lengkap ini. Gusti nggak ada ya. Gimana Kang Yudi, ada pertanyaan? Halo Kang Yudi. Ya Pak, mungkin kalau di laptop itu karena ada belum ini Pak, mungkin nggak ada laptop. Laptop ada Pak, mungkin khawatirnya tidak support. Ada beberapa mungkin yang database-nya ada di kampus, mungkin boleh kan dikerjakan di kampus ya Pak ya? Boleh, nanti tinggal atur sama Iqbal saja kosongnya jam berapa. Silakan mau ngerjain di sana boleh. Mau kamu kayak kemarin di screen recorder dari teman juga boleh. Jangan itu lagi Pak. Cuman masalahnya gini ya, kalau teman Anda salah, kamu juga ikut salah gitu. Nah, itu masalahnya di situ. Tapi setelah dilihat soal sih agak sulit sih, berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan sama setiap orang. Iya, agak sama. Kalau sekarang agak beda. Karena saya melihatnya begini, seperti tadi saya bilang, yang sudah bagus nilainya, udah usaha kalian itu udah cukup gitu. Tapi kalau yang nilainya kurang, ya mohon maaf, usahanya harus agak lebih besar lagi gitu. Dan kalau UAS-nya ini bagus, terutama yang dapat densitas itu agak sulit ya. Tapi udah saya ajarin semua lah itu. Udah saya ajarin semua. Kalau usaha kalian nilainya bagus dan kerjain sendiri, kelihatan sih. Kalau misalnya Anda kerja sama, terus kesalahannya sama, ketahuan nama saya pasti. Oh, kamu sama ini kesalahannya sama, walaupun beda kelompok. Saya akan tahu. Tapi kalau misalnya Anda sendiri terus betul gitu, oh berarti kalian kerja sendiri. Ya, jadi jangan menganggap ini sebagai beban. Anggap aja ini praktikum 9 gitu lah. Praktikum 9. Ya, Pak. Boleh tanya sama saya. Kapan aja boleh tanya. Kalau saya balasnya lama ya mohon maaf, kan saya juga tidur, makan, ngurus anak juga ya. Pergi ke masjid juga sholat, jadi ya sabar aja, pasti akan saya balas gitu ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan ya kita sudahi saja gitu.
Sudah, kita sudahi saja. Tidak ada pertanyaan lagi. Siapa tadi yang bicara? Aman, Pak. Siapa? Karenina, kenapa? Aman, Pak, aman. Aman ya. Kalau kamu teh kelompok berapa? Kelompok 3 Pak, ya? itu. Ya. Jadi Ya. kalau sedikit ya buat kamu kelompok 3 ya. Jadi kalau kelompok 3 itu datanya agak beda sedikit ya. Jadi datanya itu kalau nggak salah laki-laki dan perempuan ya. Jadi saya tidak Apa tahu. itu soal yang saya? Ya, dapatnya laki-laki dan perempuan ya, saya udah lihat. Jadi kalau laki-laki perempuan itu berarti harus dijumlahin dulu ya. Laki-laki ditambah perempuan jadinya populasi total gitu ya. Ya, Pak. Nah ini ya sudah. Nah ini waktu saya dapat dari Badan Statistik Pusatnya memang seperti ini. Laki-laki perempuan. Jadi kalau Karenina itu setelah data ini dijoinkan ke file SAP-nya, langsung plot aja laki-laki perempuan di petanya dan di legendanya hanya warnanya saja. Jadi kalau saya buka projectnya Manado ya. Oke. Nah, kalau yang Riksa sama Muhammad Iqbal ini berarti kalian harus menjumlahkan dulu. Ya, Riksa menjumlahkan dulu laki-laki perempuannya berapa, baru dapat densitas populasi total itu yang diplot. Kalau Iqbal harus ngitung densitasnya dulu. Baru diplot gitu. Sama. Cuman saya nggak tahu kenapa kalau setiap kota di Indonesia itu badan statistiknya lain-lain, ada yang dipisah laki-laki perempuannya, ada yang jadi satu. Nah, untuk Manado ini kebetulan dipisah laki-laki perempuannya terpisah. Ya, begitu. Gimana Karenina, nggak susah kan ya? Insya Allah, Pak, bisa. Cuman mungkin nanti mau ngerjain di kampus, soalnya kalau yang di laptop agak kurang support, suka Oh iya boleh, silakan. suka not responding gitu. Silakan kalau mau ke Ya, Pak. kampus silakan. Jadi ini salah. Seperti ini. Sudah ada template-nya semua ya. Ini kemana petanya ini? Sudah ada template-nya semua ya, tinggal melanjutkan saja. Oke, screen-nya saya matiin. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya sudahi saja ya. Sudah absen semua tadi ya, sudah saya checklist semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama ya.